ketika pertemuan yang membaca surat Fatihah. Pertemuan ilmiah kali ini terkait dengan prosesi. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru mendengar istilah prosesi. Kemarin kita masalah prosesi, itu ada nasional internasional, yang jurnal nasional dan yang dua-duanya itu dihukumi sebagai produk ilmiah Bapak Ibu. Sehingga cuma memang kalau dilihat dari nilai jurnal itu lebih tinggi daripada prosesi. Gitu ya. Tapi tetap itu produk ilmiah yang asli Bapak Ibu. Nanti akan disampaikan oleh Profesor PPP, Prof. Eko. Nanti Bapak Ibu bisa memilihnya yang mana, yang jurnal nasional, prosesi nasional atau prosesi internasional. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dahulu apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri atau Pak Sekreti terkait dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan AVM kuliah di PPI. Monggo untuk yang pertama kali Pak Kapolri saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak membosankan sering ketemu itu dalam forum ilmiah. Ya, alhamdulillah ya alhamdulillah kita masih dapat lagi hari ini dengan workshop tentang perubahan studi internasional dan nasional. Ya, saya sudah sangat khawatir kemarin ketika orang yang lupa mengatakan orang ketika saya berkata Pak Sompak dan khawatir Pak mahasiswa kita itu keren-keren oh gitu iya pasti Pak oh ya sudah dengan adanya penanggung jawab IC publikasi begitu ya sudah saya larang begitu ya sudah bukti pada hari ini sudah dilakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas dan bayu-bayu, kita insya Allah ya kami dari Prodi tidak akan cemu-cemu untuk mendorong terus agar supaya mahasiswa kami mahasiswa itu sama posisinya dengan prodi-prodi yang lain di lingkungan pasti saja Universitas Muhammadiyah. Terus terang mas-mas kami ini yang mulai sudah beberapa tahun ini dilihat sebelah mata itu oleh prodi-prodi yang lain. Kenapa? Ya karena dianggap itu mahasiswanya tidak kurang produktif dalam penulisan. Ya kita terima saja
itu nggak apa-apa, kita terima. Oleh karena tapi sambil lalu kita menggerak gitu, untuk berusaha agar supaya kita memiliki posisi yang sama atau paling tidak itu menyamai. Ini di bawah tanggung jawab Pak Hasan ini mudah-mudahan berlaku untuk 1 tahun ini tes case kita mudah-mudahan itu ada satu juga kita nggak apa-apa. Oleh karena itulah maka kami programkan pembinaan mahasiswa sebagaimana yang kita pada saat beberapa hari yang lalu ya. Jadi sekali lagi kita memang dituntut mahasiswa kita perlu dituntut untuk berkontribusi dalam publikasi dunia atau mungkin juga dalam luaran penelitian dan penelitian bentuk buku atau hak kita. Ini untuk kali ini kita memang sebelumnya hanya fokus itu kepada fokus kepada mahasiswa yang akan menyelesaikan memiliki publikasi dan hasil tesisnya itu di Sinta, meskipun Sinta 2, Sinta 3 atau gimana ini sampai sekarang belum kelar ya. Memang di dalam Permendikbud nomor dalam surat edaran Dikti Permendikbud itu di situ jelas itu adanya untuk magister itu juga magister itu atau magister terapan untuk publikasi bagi mahasiswa yang akan lulus itu dari hasil tesisnya itu di Sinta 2 kemudian atau fokus, tapi memang hanya cukup 1, tidak perlu 2. Bahkan IPB saya tadi baca IPB itu Sinta 3 boleh bisa IPB, tapi memang kita memiliki standar yang lebih tinggi gitu. Maka kita kemudian mengambil dari yang ST, surat edaran Dikti. Ya kalau kita berusaha untuk bisa dua mereka yang akan menyelesaikan. Tapi kalaupun ya kalau sudah mentok sama sekali ya mana lagi yang bisa ditinggal. Kita belum berpikir untuk memberikan reward ya, itu misalnya untuk membantu untuk subsidi kalau misalnya mau masuk ke Sinta 2, Sinta 2 butuh perlu dana juga. Karena memang terus sampai sekarang itu belum ada pendanaan gitu dari universitas. Kita inginnya itu membantu, tapi ternyata apa daya untuk dana kita itu memang terang gitu. Jadi kita berdoa aja, nggak apa-apa. Platform untuk biaya dari universitas itu paling rendah. Paling rendah. Kalau disebutkan berapa hari yang mudah. Paling rendah. Sehingga sebenarnya tidak cukup itu kegiatan macam-macam seperti ini.
Jadi kita yang ngambil data untuk macam-macam dalam melakukan kawan itu ya. Nah, ini tuh. Oleh karena itu kami dari prodi ya itu mohon dengan hormat untuk mahasiswa agar supaya berkontribusi itu di dalam publikasi. Kalau pakai nanti kalau sudah ada buku atau mungkin juga ada video pembelajaran itu kira-kira sudah bisa. Nanti kita uruskan untuk hakim. Ya, hadirin yang saya muliakan, masih ada dua lagi begitu ya selain workshop ini. Yang pertama adalah workshop penulisan buku, kemudian yang kedua adalah workshop penulisan artikel populer di media massa nasional dan internasional. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini itu apa? Kita harapkan itu ya nanti bagi-bagi tugas. Saya ambil yang buku saja, saya ambil yang artikel populer, saya akan berkonstitusi di dalam posisi ini. Silakan. Atau mungkin dua sekaligus dapat silakan. Apalagi saya bisa berkontribusi terhadap yang berikutnya informasinya adalah oh ya ini yang terkait dengan silakan. Ya, ini nanti selain workshop ini kita akan ada pembimbingan seperti bagaimana pembimbingan untuk artikel ya. Mudah-mudahan nanti Prof BPP itu bisa berkenan itu untuk membimbing. Begitu juga itu adalah penulisan buku dan penulisan artikel populer. Itu ya. Jadi kita tidak hanya sekedar workshop itu yang sifatnya dikawal, tapi juga pembimbingan langsung. Itu kemudian berikutnya informasinya adalah jadi ternyata untuk SKS beban SKS mahasiswa di magister ini ada perubahan total. Nah, mungkin juga sangat berbahagia sebagai mahasiswa. Jadi ini dikembalikan kepada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu di pasal 17 itu menyebutkan bahwasanya beban SKS mahasiswa untuk magister itu minimal 36 SKS. 36 SKS. Tetapi memang di peraturan akademik UNY yang baru saja itu dikirimkan itu ternyata 36 SKS di luar tesis. Tetapi kemudian ada pemberitaan melalui wacana. Melalui wacana, enggak, itu 36 SKS itu termasuk tesis. Dan kelihatannya penekanannya di situ 36 SKS termasuk tesis.
Nah, kita akan nanti mungkin akan hitung-hitung berapa kira-kira untuk tesis, apakah 6 atau cukup 4. 6 atau cukup 4. Bukan saja. Supaya tidak terlalu mengurangi terhadap mata kuliah. Ini memang kelihatannya yang menonjol adalah nggak apa-apa, lakukan ini tetap efisiensi. Nah, efisiensi. Ya, saya tidak ingin mengatakan ini kapitalisasi dalam komunikasi bukan seperti itu. Kita masih bicara ke sana. Tapi ini sudah mulai muncul, itu wacana-wacana tentang ini kapitalisasi. Kita akan melakukan hari Senin untuk dulu jam 9 semua dosen para hadir itu membicarakan tentang jumlah SKS. Tapi ini saya kira apa ketika mahasiswa tidak terlalu banyak beban, gitu kan? Kalau yang sekarang sudah berapa? 40? 48. 48. Itu memang terlalu banyak. Nah, semestinya memang kalau mengikuti terhadap Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu di pasal 14 itu memang minimal 36 SKS. Minimal itu berarti kan bisa 40, bisa 44 sebenarnya. Tetapi WD ngambil jalan, yaitu ngambil kebijakan cukup 36 SKS, ambil minimalisnya 36 SKS. Gitu. Ini memang tidak termasuk ada yang melihat di atas di belakang tahun depan oke dia kan ada. Kalau ada mungkin ini gambar baru juga meskipun di belakang ada efisiensi macam-macam tapi yang menguntungkan juga mudah-mudahan bagi masyarakat sehingga mahasiswa lebih konsentrasi juga ada konsentrasi dalam berkontribusi di kegiatan publikasinya. Itu saya kira itu beberapa hal yang terkait informasi dan terkait dengan publikasi di prodi maupun juga informasi yang terkait. Saya kira itu monggo nanti diikuti meskipun ini PPP gitu belum soal itu masih belum bisa hasil dalam menunggu gitu. Sampai bisa diisi dengan yang lain itu apa membantu persilangan. Barang tentu minta maaf dengan untuk beberapa tadi. Selanjutnya mungkin akan disampaikan ketua-ketuanya dari Sektorbi. Mungkin beliau yang mau menyampaikan hal-hal yang belum disampaikan oleh Pak Kapolrinya. Waktu saya kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, sehat-sehat semuanya. Silakan yang ada di depan itu dinikmati. Mungkin yang belum dapat ya kita. Karena memang beberapa di antara bapak itu kan datangnya terlambat sehingga teman-teman panitia akan membeli sesuai dengan data terakhir. Serta yaitu juga ada ekspektasi dari kami. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sambil menunggu dari Profesor Eko Pio Purnomo, beliau termasuk salah satu profesor dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dari ilmu pemerintahan, dan untuk karya-karya fokusnya memang
sudah tidak bisa dilakukan lagi karena S2-nya, S3-nya di luar negeri. Karena bahasanya sudah tidak ada masalah. Yang kedua jaringan. Sehingga memang di dalam proses penulisan seperti itu memang ada jaringan. Bahkan dalam satu tulisan itu bisa penulisnya bisa lebih dari 2 bahkan sampai 5 penulis itu tidak ada masalah. Yang terpenting ketika proses artikel itu dikerjakan masing-masing terlibat dalam diskusi dan penulisan. Gitu. Jadi bahwa itu nanti, nah apakah nanti berlaku pada penulisan tesis ya? Tapi paling tidak untuk fokus begitu. Nah kemudian yang terkait dengan beliau, memang tadi sempat beda komunikasi dengan saya karena posisinya di Makassar, jadi jam 5 di Jogja. Jadi kalau di Makassar itu kalau 1 jam sebelumnya berarti di sana jam 6. Jadi kalau penerbangan dari Makassar ke sini sekitar 2 jam, misalnya berangkat dari sana jam 6, maka sampai di sini nanti jam 7. Bisa banyak. Itu tak kalau biasanya Surabaya itu kalau ya belum lagi nanti masalah. Mudah-mudahan sudah cepat ya karena apakah beliaunya tidak cepat atau ya ini pakai link Zoom mungkin bisa diperlihatkan dengan jalan itu. Sudah link Zoom-nya sudah saya kirimkan. Beliau sudah balas, sepertinya beliau baru ini. Ya, saya asisten prof. Oh berarti ya biasanya beliau akan menyampaikan lewat asistennya dari TikTok ya. Ya, tadi saya kirim ini baru balas, sepertinya beliau baru ready Ya biasanya penjelasan awal dari asistennya dulu. Mungkin mau ada berapa ya. Saya tadi tidak mau kenalan gitu sih. Maaf ya. Bapak Ibu sekalian, ini beliau asisten dari Prof. EPP. Kita namanya Prof. EPP yang namanya Eko Beliau Purnomo. Kalau ada kurang mampu itu berarti ASN. Oke, baik. Silakan aku dan teman-teman silakan nanti yang nanti disampaikan saja secara perlahan, bebas karena memang teman-teman lebih asik dalam dunia pendidikan. Jadi berbeda dengan yang dua, di antara teman-teman monggo, aku dan Mas silakan. Dan untuk jaringan nanti bisa langsung mengecek laptop masing-masing ya, karena memang harus terlibat. Monggo. Bapak Ibu mungkin dari saya cukup sekian karena dari tadi saya sudah sempat mencoba ya. Monggo. Bisa Pak. Monggo Bapak Ibu silakan di on-kan semua laptopnya karena itu nanti akan berhubungan langsung dengan Zoom. Bukan, ini laptop akan dibuka karena itu nanti apa Langsung praktek. Ya langsung praktek. Nanti juga dengan membentuk aplikasi terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu beserta teman-teman semua. Alhamdulillah berkumpul pagi ini di acara strategi penulisan karya tulis ilmiah dan bagaimana penelitian pada prosedur nasional, kemudian prosedur internasional, kemudian jurnal nasional ataupun jurnal internasional beraplikasi. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan bahwasanya Pak Eko sedang di perjalanan dari Palu ke Jogja, transit di Makassar. Jadi kita sudah koordinasi dengan Bapak, kemudian dengan Zoom, kita juga sudah join Zoom, tapi beliau sudah balas barusan chatnya, mengatakan beliau sudah landing di DIY, tapi masih belum masuk. Beliau memberi pesan kepada saya, kamu kalau masuk dulu di
MISI ya, MIAI. MIAI. Nah, untuk mengisi terkait dengan materi ini untuk mendorong kita semua teman-teman mahasiswa ataupun bapak ibu dosen untuk lebih berkontribusi lebih banyak memberikan hasil-hasil penelitian, terutama dalam lingkup studi Islam ataupun lingkup yang telah ditentukan oleh program studi. Oke, berikut ini CV ataupun data diri dari Pak Eko. Ini beliau merupakan visiting profesor, kemudian S1 sampai S3 di Inggris, UGM, kemudian profesor terakhir di UMY dengan profesor pemula dan pemerintahan. Untuk saya sendiri merupakan staffnya ya Pak ya, asistennya yang bantu beliau. Alhamdulillah sudah 2 tahun bersama beliau. Saya juga alumni S1IP, kemudian baru lulus juga di MIP. Alhamdulillah sudah memiliki beberapa publikasi. Kemudian pada hari ini kita akan mencoba belajar bersama tentang apa itu tulisan ilmiah, apa bedanya tulisan ilmiah, karya tulis ilmiah, kemudian apa itu jurnal, kemudian apa etika yang harus dipenuhi bagi kita untuk dapat ikut berpartisipasi dalam penulisan karya tulis ilmiah, kemudian tips-tips atau strategi yang bisa mendorong artikel kita itu untuk dapat terpublish pada jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Kemudian kita akan berbicara tentang kriteria, kemudian tipe-tipe jurnal, strategi, kemudian di pertengahan nanti kita akan mendownload beberapa software Bapak Ibu yang biasa kita gunakan, yang biasa juga kita workshopkan. Penggunaan beberapa aplikasi yang mendorong kita semua untuk percepatan dalam penulisan, kemudian mendorong juga untuk memberikan peluang yang besar agar publikasi, agar artikel kita dapat diterima oleh jurnal ataupun proceeding nasional ataupun internasional. Nah, karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang dibangun oleh seseorang ataupun sekelompok peneliti dari penelitian dalam bidang keilmuan tertentu. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwasanya memang penulis itu tidak bisa sendiri, sangat susah. Begitu juga dengan yang kita lakukan, apakah di NIP, apakah di SI, bahwasanya kita biasa menulis dengan 4 bahkan 6 orang. 3 mahasiswa, 2 dosen, nanti kita masukkan 1 kolega dari luar negeri. Nah, itu ada memang menulis itu dibangun tidak bisa dengan sendiri. Kita harus bangun dengan teman, jaringan, kemudian dengan dosen-dosen lainnya. Karena pertukaran pikiran, kemudian adanya masukan, nah itu kan sangat merubah bagaimana alur dari tulisan yang telah kita bangun. Nah, biasanya apa yang kita tulis itu adalah terkait dengan mata kuliah ataupun output dari mata kuliah. Pengalaman di NIP bahwasanya ada 6-12 mata kuliah, semuanya diwajibkan outputnya adalah submit. Di tahun lalu waktu saya masih di NIP. Nah, di sekarang mereka menaikkan standarnya. Dari 12 mata kuliah, semuanya wajib submit dan setengahnya diharuskan untuk terbit. Nah, dan minimalnya itu adalah Sinta 2. Nah, mungkin beberapa profesor kayak Pak Lumandi ataupun Pak Eko, kita juga masuk di kelasnya Pak Eko, S2, Bapak. Kita mewajibkan teman-teman kirim ke proceeding internasional Scopus.
Misalkan ada 15 mahasiswa, 2 ke sini, 2 ke sini, 2 ke sini, 2 ke sini, 2 ke sini. Jadi ada sekitar 7 proceeding ataupun 7 jurnal. Itu yang kita lakukan. Itu bisa mendorong ya, bisa membuka peluang kita semua, Bapak Ibu ataupun teman-teman untuk menaikkan upgrade standar yang diberikan. Itu pengalaman dari MVP yang kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan penulisan dengan data ataupun dengan bantuan AI atau artificial intelligence. Orang berpikir bahwasanya tidak semua penulisan karya ilmiah itu tidak bisa dilakukan dengan model pemanfaatan AI ataupun karena situasi pandemi susah untuk melakukan penelitian, susah untuk melakukan wawancara, susah untuk menyebarkan visioner, susah untuk mendapatkan data itu ya. Nah, tetapi bagi kita apapun apa yang kita lakukan, apapun yang kita sebarkan, kita memberikan beberapa tips yaitu untuk download mengunduh beberapa software. Nah, softwarenya itu adalah untuk menunjang bagaimana percepatan penulisan karya tulis ilmiah serta percepatan dalam menulis. Cepat dalam menulis, kemudian didukung dengan data-data dari media sekunder, kemudian didukung dengan aplikasi pengolahan data yang bisa membaca data. Kita tahu sebagian adanya in vivo, kemudian kita tahu bagaimana mengolah data dengan Python, kita tahu bagaimana mengolah data dengan PostgreSQL. Nah, mungkin sebagian orang hanya berpikir itu tidak bisa dilakukan oleh skop yang arts and humanities, itu hanya bisa dilakukan oleh social science ataupun yang ilmu pengetahuan alam ataupun yang kimia dan sebagainya atau yang basisnya IPA. Nah, tapi tidak, bahwasanya AI yang kita gunakan juga didukung, juga bisa mengolah data, membaca artikel, mengolah apa yang kita dapatkan dari ruang lingkup social science, arts humanities itu juga bisa. Jadi memang percepatan publikasi yang kita lakukan, yang Prof. PBB lakukan adalah kita memanfaatkan aplikasi ataupun artificial intelligence. Kita langsung ke praktek CJO ya. Bisa di Zoom. Oke. Ini pada saat ini kita ada 2 aplikasi yang tidak terlalu berat, kemudian gratis yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen. Aplikasi tersebut juga saya gunakan dalam mendorong teman-teman S1 ataupun teman-teman S2 dalam publikasi mata kuliahnya Pak Eko. Bisa ditulis publish for PS di laman Google. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Windows ataupun Mac, nah di bagian kanan ini ada pilihannya. Bagian kanan, yang menggunakan Windows bisa pilih Microsoft Windows, kemudian yang Mac bisa pilih Mac.
harus ada umumnya. Coba. Nah, jika sudah buka, scroll ke bawah ada download information. Nah, itu langsung di download kemudian di install. Download information. Di scroll ke bawah. Bapak Ibu mungkin bisa membuat kelompok itu Kelompok. atau kelompok sudah saya kalau yang dapat biasanya Ya berkelompok aja nggak apa-apa. Pakai masker deh. Berdebat-debat nggak apa-apa. Berdebat-debat nggak apa-apa. Mungkin saya bantu. Ini ada pesan itu, ada beberapa pesan keluarga. Oh enggak.
sambil menunggu teman-teman yang belum selesai, ya. Mungkin kita masih bingung bedanya prosiding nasional, kemudian prosiding internasional, kemudian jurnal nasional Sinta 2, 3, 4, 5, 6, kemudian jurnal Q1 Scopus sampai Q4. Nah, proceeding itu adalah salah satu tempat untuk menampung artikel kita semua, mahasiswa, Bapak Ibu dosen. Tetapi kelemahannya adalah proceeding sama dengan jurnal dan sebagainya. Kelemahannya adalah mereka tidak intens dalam memeriksa, mengoreksi artikel yang kita kirimkan. Kecenderungan adalah bahwasanya apapun artikel yang kita kirimkan biasanya itu diterima. Kalau bagi Bapak Ibu dosen, kum ya Pak ya, angka kredit ya Pak ya, angka kredit proceeding itu kan berbeda dengan angka kredit yang ketika naskahnya itu ada pada jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Nah, kemudian pertama proceeding itu adalah screening ataupun peer review-nya tidak maksimal atau kecenderungan itu diterima, ya, asalkan sesuai dengan scope. Jika scope-nya itu ada tentang bagi kita ada social science ataupun public administration ataupun public policy, kita kirimkan saja sesuai dengan template itu bisa diterima. Cuman tidak enak ya, karena dia tidak di screening secara detail, tidak di review secara akurat, itu membuat kualitasnya itu kan tidak sebagus dengan jurnal. Nah, berbeda dengan jurnal, Bapak Ibu. Berbeda dengan jurnal, apakah jurnal nasional Sinta terindeks Sinta ataupun jurnal terindeks Scopus dari Q1 sampai Q4. Nah, pertama, ketika kita mengirimkan naskah pada jurnal Sinta, oke, kita coba berbicara Sinta dulu. Sinta ini adalah platform pengindeksan penilaian yang resmi dari pemerintah Indonesia atau di bawah naungan Kemendikbud. Pengukuran nilai dari 1 sampai 6, artinya adalah jurnal terindeks S1 ataupun Sinta 1 adalah jurnal terbaik dari 6 indeks ini. Sinta 1 yang paling tinggi nilainya, kemudian Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 sampai Sinta 6. Total keseluruhan jurnal ya, jurnal itu platform yang menampung artikel kita untuk siap diterbitkan. Untuk menampung naskah tulisan artikel Bapak Ibu. Di Sinta 1 ini ada 103 jurnal. Iya Pak, ada 103 jurnal terindeks Sinta 1. 103. Jika main-main di sini bisa dilihat dari 103 itu kebanyakan memang teknik, kemudian kesehatan, kemudian studi Islamika yang punyanya rata-rata di sini Bapak. Kemudian beberapa social science dan education. Studi Islam banyak Pak, di Sinta 1 ini banyak. Punyanya UI, Bali Songo, kemudian punyanya Surakarta di sini ada. Kemarin itu saya lihat, nah ini salah 3 Pak, Islam and Muslim Societies. Jadi memang
banyak yang jurnal yang siap menampung, ya, menampung naskah artikel, tulisan Bapak Ibu yang siap untuk dikirimkan kepada jurnal-jurnal ini. Nah, ini untuk Sinta 1. Biasanya Sinta 1 ini adalah jurnalnya telah terindeks Scopus. Di situ kan Sinta 1 Scopus Garuda, Sinta 1 Scopus Garuda. Artinya apa? Ini adalah jurnal-jurnal Sinta 1, kemudian dia juga ikut juga terindeks oleh Scopus. Berarti kan double index. Di Sinta dia terindeks, Sinta paling tinggi, kemudian di Scopus dia juga terindeks. Peluang besar bagi Bapak Ibu dosen juga ya, Bapak Ibu dosen yang wilayah kredit ataupun naik jabatan gitu ya, bisa mengirimkan ada jurnal-jurnal yang Sinta 1. Nah, kemudian kalau kita berbicara Sinta 2, Sinta 2 ini ada sekitar 908 jurnal. 908 jurnal dari berbagai fokus dan scopes atau ruang lingkup studi, dari teknik sampai ke ilmu sosial sampai ke ilmu terapan ada 900 jurnal. Nah, jadi total keseluruhan jurnal yang siap menampung artikel tulisan yang kita miliki yang terindeks Sinta itu ada 5.990 jurnal. Kalau melihat yang di Sinta 3, klik Sinta 3 akan tahu berapa jumlah jurnal. Kemudian ada lagi proceeding Scopus. Proceeding Scopus. Kalau kita berbicara proceeding nasional, kemudian kita berbicara proceeding internasional indeks Scopus, itu jelas berbeda. Karena proceeding internasional indeks Scopus itu dia satu tingkat di bawah jurnal terindeks Scopus. Kita memahami seperti itu dan berbagai referensi berbicara seperti itu, mengatakan bahwasanya ketika kita mengirimkan artikel ke proceeding terindeks Scopus ataupun conference terindeks Scopus, nah di situ peluang ditolak ada dan sangat besar peluang ditolak. Jadi tidak hanya ditolak pada jurnal, tapi peluang ditolak pada proceeding indeks Scopus juga ada. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya orang luar itu, orang pengelola atau penyelenggara ataupun editor ataupun reviewer pada proceeding Scopus, mereka juga sangat detail dalam mengoreksi. Jadi sebelum tahapannya seperti ini, kita punya naskah, kita kirimkan kepada conference. Pihak panitia pertama kali akan menyaring berdasarkan fokus dan scopes, kemudian ruang lingkup, kemudian kesesuaian template. Dan biasanya orang bule itu dia tidak ada toleransi jika template-nya tidak sesuai ataupun ruang lingkupnya tidak sesuai dengan fokus jurnal, itu memang mereka sangat tegas pada bagian-bagian tersebut. Jika lolos dari screening yang dilakukan oleh panitia, barulah artikel akan dilempar kepada blind review. Blind review itu adalah pemeriksa buta, artinya penulis tidak tahu siapa yang memeriksa, pemeriksa tidak tahu siapa penulis. Blind review ini biasanya ada 2 atau 3.
dan sesama pemeriksa dia tidak tahu siapa yang memeriksa artikel ini setelah dia memeriksa. Jadi semuanya buta. Kita mengirimkan naskah tanpa nama ya. Kalau kita berikan ada nama itu akan dihapus oleh panitia. Setelah lolos screening, mereka mengirimkan kepada reviewer buta. Yang tiga reviewer atau dua reviewer ini dia tidak tahu siapa pemilik artikel. Kemudian dia juga tidak tahu siapa orang yang memeriksa artikel. Karena kan orang kita cerdik ya Bapak ya, di artikel ataupun di naskah paling bawah ataupun dalam referensi mereka mengutipkan, misal saya mengirimkan artikel 5 atau 7 tulisan saya ketik, itu menandakan itu kode trik bahwasanya ini adalah artikelnya si Akil. Itu juga diketahui self citation namanya. Jadi panitia akan periksa itu semua. Itu makanya tadi kita bilang bahwasanya jurnal ataupun prosedur dari Dextopos itu dia jauh lebih expert, jauh lebih screeningnya jauh lebih kuat, kemudian pendetailannya jauh lebih maksimal. Tapi kan kita ketika mengirimkan naskah itu dengan keterlibatan 4, 5, 6 penulis mengikuti 3 2 dosen, itu kan naskah kan tidak mungkin jelek yang dibayangkan.